Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dicerman Nawale dengan NPM 208320057 sebagai mahasiswa di Universitas Medan Area. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan uji validitas dan reliabilitas dalam tugas praktikum statistik 2. Jadi di dalam menguji validitas dan reliabilitas ini ada dua cara, yaitu dengan menggunakan bivariate dan scale. Jadi langsung aja, data yang kita ambil untuk menguji validitas ini yaitu data dari kompensasi yang isinya kuesioner tersebut. Jadi di sini ada 1 sampai 6 kuesioner dalam kompensasi dan sampai 103. Jadi langsung aja kita buka aplikasi SPSS-nya. Jadi di sini ada tabel SPSS-nya dan kita akan mengisinya, dan kita di sini nanti setelah kita mengisi ini akan kita melakukan analisisnya. Ada di sini data view dan variable view. Pertama kita mengisi variable view dari data dari kompensasi tadi ya, yang 1 sampai 6 kuesionernya. Jadi kita isi itu 1 sampai 6 kuesionernya dari kompensasi tersebut. Yang pertama itu kompensasi 1, kedua kompensasi 2, ketiga kompensasi kompensasi 3 keempat itu kompensasi 4, kelima kompensasi 5, 6 kompensasi 6. Jadi di sini ada 6 kompensasi yang diisi dari tabel tadi dari kuesioner. Tapi karena kita melakukan uji validasi, kita masukkan totalnya ya. Kita masukkan total dalam kompensasi tersebut ya. Kita masukkan yaitu total. Maka kita bisa lihat hasilnya di data view. Jadi ada di sini ada kompensasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ada totalnya juga. Jadi setelah kita ada data seperti ini, baik, selanjutnya itu setelah kita mengisi kompensasi yang 1 sampai 6 ini, kita masuk data view-nya. Maka di sini di data view-nya ada 1 sampai 6 kompensasi dan ada juga totalnya. Jadi setelah kita ada tabel ini, kita isi dengan kuesioner 1 sampai 6. Kita ambil dari tabel kompensasi tersebut. Jadi di sini kita print, kita copy kuesionernya dan begitu juga totalnya kita copy sampai 103. Maka kita copy dan kita pastekan di sini. Maka ini hasilnya inilah hasil dari kuesioner 1 sampai 6 tadi di tabel kompensasi tersebut. Setelah kita mengisi
tabel kompensasi ini kita melakukan uji validitas menggunakan Briefy, ya, yaitu dengan menekan analisis, terus correlate, dan masuk di Briefy. Nah, setelah muncul ini, maka kompensasi kita pindahkan, ya. Kita pindahkan di variabelnya, ya. Maka ini, setelah itu di sini ada person, jadi kita harus cetak personnya, jadi kita akan oke. Maka ini hasil uji validitas Briefy-nya, ya. Jadi untuk melakukan mempresentasikannya, yaitu kita lihat di interpretasi pengujian validasi. Nah, jadi di sini ada pengujian, ya. Kan kita yang ginikan aja. Jadi setelah itu kita melakukan interpretasi pengujian validasi. Ya, pertama itu di menggunakan cara Briefy-nya. Jadi di sini ada tabel kompensasi, ya, tabel dalam pengujian Briefy-nya. Jadi di sini ada tadi hasil-hasil uji validasinya, itu ada kompensasi 1 sampai 6. Jadi pertama kita lihat dari R tabelnya, ya. Dari R tabelnya. Jadi di R tabelnya itu ada di sini ada R tabelnya, ya. Untuk mengisi tabelnya, yaitu di sini tadi ada ya, ada 100, kompensasinya ada 103, dan di SPC juga ada 103. Jadi maksudnya di situ kita artinya 103 kurang 2, N kurang 2. Jadi di sini itu R kurang 2. Kita lihat di R tabelnya, yaitu N kurang 2 jadi 101. Jadi dia R tabelnya itu ada 101, ya.
ada 101. Jadi itu 101 itu ada 0,194. Jadi R tabelnya itu kita isi yaitu 0,194 ya. Pembahasan itu sama aja itu 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194. Jadi di R tabelnya itu kompensasi 1 sampai 6 itu sama itu 0,194. Nah, jadi untuk mengisi R hitungnya itu ada di hasil analisis bivariate-nya. Ya, kita lihat di hasil analisis bivariate-nya. Ya, di sini ada. Nah, jadi untuk mengisi R hitungnya itu ada di hasil analisis bivariate-nya. Jadi di sini ada analisis bivariate-nya itu. Di sini kita ambil totalnya ya. Kompensasi 1 sampai 6 kita ambil dari totalnya. Kita isi yaitu 0,504. Udah itu 0,645. Ketiga yaitu 0,681. Keempat 0,814. Kelima 0,686. Yang terakhir yaitu 0,738. Jadi di sini R tabelnya yaitu 0,194 dan R hitungnya itu 0,54, 0,645 dan seterusnya. Jadi di sini kita bisa melakukan ekspresi uji validasi bahwa jadi di sini kita udah mengisi R hitungnya dan R tabelnya. Jadi kita mengisi kesimpulannya ya. Jadi maksudnya dari kesimpulan itu bahwa jika R hitungnya besar dari R tabelnya maka kesimpulannya valid ya. Jadi di sini kita tahu bahwa R hitung besar dari R tabel. Ya. Jadi kesimpulannya di sini yaitu valid. Dan seterusnya valid karena R hitung besar dari R tabel. Maka kita bisa mengetahui bahwa uji dalam menggunakan cara divide itu dalam 6 kuesioner ini
kesimpulannya bahwa dalam pengujian bivariantnya valid. Jadi setelah kita melakukan uji validitas menggunakan cara bivariant, kita masuk pada nomor 2, yaitu uji menggunakan cara scale. Jadi kita masuk pada data view-nya tadi, ya. Kita masuk pada data view-nya tadi. Jadi kita melakukan analisis tersebut tadi, ya. Dan masuk di scale, khususnya reliability analisis. Nah, jadi di sini ada, kita pindahkan dari ke setelah kita memindahkannya, maka kita klik statistik. Jadi kita centang tanda checklist di descriptive form-nya, yaitu ada item, ada scan, dan ada scan if item delete. Jadi setelah itu kita continue. Nah, setelah kita melakukan tersebut, kita okekan. Maka hasilnya di sini ada representasi statistik, ada item statistiknya, ada item total statistiknya, dan ini hasilnya. Dan ini hasil dari uji validitas scan-nya, ya. Jadi untuk melakukan interpretasi pengujian validasi, kita masuk pada variabel kompensasi dalam menggunakan cara scale. Itu kita lihat di sini. Jadi setelah kita mendapatkan menganalisis ini validitas menggunakan cara scale itu, masuk kita pada implementasi, ya. Mengimplementasikan pengujian validitasnya itu, pertama kita add table, masuk pada add table. Kalau add table-nya itu sama dengan add table dari bivariant-nya, yaitu 0,198, di mana dengan rumus n kurang 2. Jadi kita isi 0,194 0, nah, jadi cara mengisi R hitungnya kita ambil dari analisis, ya, analisis dengan scan-nya, ya. Analisis scan-nya di sini ada, kita ambil dari corrected item total collection, ya. Di sini ada 321 sampai seterusnya. Jadi kita mengisi perhitungnya, yaitu kombinasi pertama yaitu ada di 321. Jadi 0,321 dan seterusnya. Setelah melakukan pengisian R hitung dan R tabelnya, kita bisa simpulkan, ya. Kita menyimpulkannya bahwa
kalau kita menyimpulkan bahwa kita lihat dari hitungnya, apakah hitungnya besar dari tabelnya makan valid, makan kesimpulan adalah valid. Jadi di sini tabelnya lebih kecil dari hitungnya, jadi kesimpulannya yaitu valid ya, valid, dan begitu seterusnya. Maka hasil dalam menggunakan cara scaling pengujian validitasnya yaitu kesimpulannya valid. Baik, setelah kita mengisi atau melakukan cara pengujian validitas scanity, masuk kita pada ketiga yaitu uji reliabilitas ya. Caranya sama, masuk tadi itu tekan analisis, scale dan reliabilitas, dan kita okekan. Maka hasilnya sama karena cara menganalisisnya sama, uji reliabilitasnya. Jadi ini hasilnya. Setelah kita mendapatkannya, kita melakukan mempresentasikannya atau menginterpretasikan pengujian reliabilitasnya ya. Pengujian reliabilitasnya di sini ada throwback alpha hitung dan throwback alpha standar ya. Jadi ada interpretation dan ada kesimpulannya. Jadi kita bisa mengisi tabel ya, tabel untuk uji reliabilitasnya ya, karena kita udah dapatkan hasil analisis reliabilitasnya. Nah, setelah itu untuk mengisi datanya atau tabelnya itu kita lihat dari nilainya. Ada di sini nilai reliabilitas statistik. Nah, ada throwback alfanya ada 369. Jadi di sini kita bisa ambil nilai throwback alpha hitungnya ya. Di sini kita bisa ambil. Jadi setelah kita melakukan uji reliabilitasnya, kita dapat mengisi mengimplementasikan pengujian reliabilitasnya dari analisis reliabilitasnya. Jadi yang kita ambil itu di nilainya itu di reliabilitas statistiknya ada di sini 769. Jadi global alpha hitungnya ada 0,769. Jadi item kuesioner saya itu ada indikator ini, item ini aku ambil dari kompensasi 1 sampai 6 ini yang contohnya yang mempengaruhi kompensasinya itu seperti yang mempengaruhinya. Jadi saya karena nggak ada di sini maka saya kasih indikatornya 1 sampai 6 saja. Jadi selanjutnya 0,769 dengan
0,709. Maka perbaikannya alpha itu kita lihat di sini di uji realitasnya, itu nilai konvergen alpha standar itu menurut itu ada 0,600. Jadi kita isi di sini 0,600 seterusnya. Jadi setelah kita mengisi korba alpha hitung dan korba alpha standarnya, kita akan menyimpulkannya bahwa apakah implikasi pengujian reliability itu reliable atau tidak. Jadi caranya itu sama dengan yang dari atas tadi, yaitu dari cara verify-nya sama sekalinya, bahwa apabila korba alpha hitungnya lebih besar dari korba alpha standarnya, maka kesimpulannya itu reliable. Jadi kita tahu di sini bahwa korba alpha standarnya lebih kecil daripada korba alpha hitungnya. Jadi kesimpulannya yaitu reliable dan seterusnya. Jadi maka dalam interpretasi pengujian realitasnya, maka kesimpulannya yaitu di situ reliable. Nah, jadi setelah kita melakukan dalam iterasi pengujian validasi ini, bahwa kita bisa tahu bahwa di dalam iterasi pengujian validasi itu mulai dari menggunakan cara BIFAT sama sekali itu, bahwa kesimpulannya dalam pengujian validitas variabel itu valid, dan begitu juga dalam pengujian reliabilitasnya, pengujiannya itu reliable. Jadi di sampai sini saja kita tahu bahwa interpretasi pengujian validitas menggunakan BIFAT, scale, dan reliabilitas valid atau reliable. Jadi demikian saja hasil tugas saya dalam membuat video ini, atau cara melakukan pengujian validitas atau reliabilitas. Jika ada banyak kelemahan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat malam.